Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadhani, NIM 633200007 dari Prodi Jurnalistik Islam. Baiklah, saya akan menanggapi apa itu konsep dasar sosiologi. Pengertian konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi adalah istilah yang sering dipergunakan dalam sosiologi sebagai studi pengetahuan yang diberikan manfaat dalam hidup. Konsep sosiologi ini tergantung dari kebutuhan dan keinginan ketika ingin memberikan penjelasan mengenai sosiologi, baik dari sisi cabang sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi pedesaan, sosiologi pertanian, atau cabang ilmu sosiologi lainnya. Konsep dasar sosiologi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep sosiologi mengenai individu, konsep sosiologi mengenai kelompok, konsep sosiologi mengenai masyarakat, dan konsep sosiologi mengenai tindakan. Yang pertama, konsep sosiologi mengenai individu. Menurut pendapat saya, konsep ini berarti sebagai hubungan sosial yang terjadi antara pribadi dan pribadi dalam kehidupan masyarakat. Definisi individu ini tentu saja identik dapat melakukan tindakan dan kegiatannya yang sesuai dengan keinginan dan pikiran yang dirasakannya. Oleh karenanya, untuk penilaian dalam individu sendiri hanya bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama penilaian baik dan buruknya tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya, konsep sosiologi mengenai kelompok, yang diartikan sebagai himpunan masyarakat yang saling hubungan secara teratur satu sama lain. Hubungan dalam kelompok sosial di dalam konsep dasar sosiologi ini akan melahirkan integrasi sosial dan melahirkan konflik sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, konsep sosiologi mengenai masyarakat. Masyarakat adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris society. Istilah ini berarti kawan. Pengertian masyarakat secara luas adalah kelompok manusia yang hidup bersama untuk dapat berinteraksi mencapai kepentingan secara bersama-sama dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, masyarakat bahasan pokok dalam konsep dasar sosiologi, lantaran sosiologi dan masyarakat adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Baiklah, materi yang kedua mengenai metodologi dalam sosiologi. Saya akan menanggapi tentang materi ini. Metodologi dalam sosiologi adalah jalan atau cara yang akan ditempuh sebelum melakukan sesuatu hal sehingga sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Metode ada 2 bagian, yaitu metode ilmiah yang merupakan cara untuk menunjukkan sebuah kebenaran yang buktinya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat objektif, sedangkan untuk menunjukkan kebenaran non ilmiah hanya melalui pikiran saja, belum tentu dapat dibuktikan secara langsung karena ia bisa ditemukan melalui intuisi, kebetulan, ataupun try and error yang sifatnya subjektif. Selanjutnya, dalam sosiologi, metode yang digunakan adalah metode ilmiah. Metode ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif yang mengutamakan kualitasnya dan pendekatan kuantitatif yang lebih kepada jumlah berbentuk angka. Pendekatan-pendekatan ini memiliki beberapa metode dalam menerapkannya. Adapun metode dalam pendekatan kualitatif adalah metode historis, komparatif, survei lapangan, dan lain-lain, sedangkan metode dalam pendekatan kuantitatif adalah metode statistik. Baiklah, materi yang ketiga tentang paradigma dalam sosiologi. Paradigma sosiologi adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Paradigma juga dapat berarti sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial yang memandang masyarakat sebagai kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri terlepas dari persoalan apakah individu-individu menyukai atau tidak menyukainya. Yang kedua, paradigma definisi sosial yang memandang bahwa pokok persoalan sosiologi adalah bagaimana memahami tindakan sosial antara hubungan sosial, di mana tindakan yang penuh arti. Paradigma perilaku sosial yang memandang bahwa objek studi yang konkret
realistik itu adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya. Kemudian yang keempat, paradigma integratif. Multiparadigma yang dapat juga dikatakan sebagai paradigma jalan tengah. Paradigma ini berusaha menawarkan perpaduan berbagai paradigma yang ada. Materi yang keempat mengenai masyarakat dan kelompok sosial. Baik, saya akan menanggapi. Menurut saya baik, karena dengan adanya kelompok sosial kita dapat saling bekerja sama dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan atau tujuan. Dan kelompok sosial juga harus digunakan dengan hal-hal yang baik. Materi yang kelima tentang fungsi kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Fungsi tersebut diantaranya keberadaan pakaian, pangan, rumah, komunikasi, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam. Kebudayaan sendiri lahir dari gagasan dan ide manusia sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Mungkin hanya itu tanggapan-tanggapan saya mengenai dari kelima materi sosiologi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.